Bab 439 Warisan Kaisar. Mari kita tunggu 3 hari lagi. Rambut darah yang diwarnai suara Timo serak dan dalam saat ia memindai arena kuno. Arena kuno itu sunyi senyap dan patung-patung batu yang megah telah tertidur nyenyak. Kekuatan energi mental yang tak terlihat telah menghilang. Selain Timo, penguasa kota Danau Banjir juga tidak pergi. Grand Elder dari Heavenly Yuan Clan, Baiyun Dao Sovereign, memejamkan mata dan mendesah. Lebih dari setengah dari penguasa aliansi suci telah pergi dan sedang mendiskusikan bagaimana berurusan dengan agama iblis bulan Scarlet. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Sekitar setengah dari 100 jenius naga sejati telah kembali dan Xin Wuheng yang telah memasuki warisan-warisan surga, Zhao Feng dan Zhao Yufei yang telah memasuki warisan yang tidak diketahui dan Liu Qinxin yang telah memasuki Sky Sein Qin Inheritance belum muncul. Ayo pergi. Timo menyesal dan rindu bersamanya saat meninggalkan arena kuno. Aliansi suci menutup pintu arena kuno dan menyuruh semua orang pergi. Pengumpulan naga suci-suci yang paling mulia telah berakhir. Mungkin akan ada orang yang menyebutkan kemuliaan pengumpulan naga sejati suci ini, tetapi lebih mungkin untuk dilupakan seiring berjalannya waktu. Namun, apakah semua ini benar-benar berakhir? Di aula kuno dan dingin di dimensi spasial yang jauh. Patung-patung batu yang compang camping dan usang serta loh-loh batu terlihat di aula kuno dan dingin, seolah-olah mewakili legenda yang pernah dipegangnya. Ada sekitar 100 patung batu dan loh batu dan semuanya mengandung aura yang mirip dengan patung batu dari arena kuno tetapi lebih realistis. Di tempat tertentu di depan patung batu setinggi 10 yard. Patung batu ini adalah gadis setan dengan sepasang sayap iblis. Ada bulan hitam gelap di dahinya dan api hitam mengelilinginya. Di kaki patung batu gadis iblis itu ada beberapa kata, Ratu Setan Bulan. The Moon Demon Queen adalah kaisar paling terkenal Moon Demon Palaces di Void God Realm. Warisannya memang tidak sederhana. Pemahaman selama 2 bulan hanya memungkinkan saya untuk menyerap setengah dari informasi tersebut. Petik 2. Wajah menawan Zhuang Wan'er dipenuhi dengan sukacita. Void God Realm juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Setidaknya di Kepulauan Tianlu, tidak ada ahli Void God Realm yang telah diberi gelar Kaisar. Mata Zhuang Wan'er mengarah ke arah aula tengah. Dia masuk ke sini semua karena satu orang. Di tengah aula ada 4 patung yang lebih tinggi dan lebih megah yang mengeluarkan niat energi mental yang tak terlihat, seolah-olah mereka telah melewati berlalunya waktu. Beberapa kata ditulis di depan patung batu, Wind Lightning Emperor. Seorang pemuda berambut biru duduk di depan patung batu dan tablet yang mewakili Kaisar Petir Angin. Mata birunya dingin dan setajam kilat. Zhao Feng, saya tidak berpikir bahwa Anda akan dapat menerima warisan dari Kaisar Petir Angin begitu cepat. Saat itu Wind Lightning Emperor dinobatkan sebagai kaisar tercepat dan kekuatan bertarungnya tak tertandingi. Bahkan Purple Knight Saint Lord membiarkannya melarikan diri beberapa kali. Petik 2. Suara seorang wanita terdengar di benaknya. Dalam benak Zhao Feng bayangan kabur dari 2 kekuatan tak terduga saling bentrok di lautan yang tak terbatas. Salah satunya adalah kilatan petir dan angin. Petir menelan dunia dan setiap kali sosok itu bergerak, mereka bisa bergerak ribuan mil dan bahkan gerakan bisa membalikkan langit. Seolah-olah mereka adalah Tuhan, yang lainnya adalah sosok yang diselimuti cahaya ungu melamun. Sosok itu mirip dengan roh Saint Partial ungu tetapi memiliki kultivasi yang lebih tinggi dan bertarung dengan kaburnya angin dan kilat. Akhirnya, karena perbedaan dalam budidaya sosok angin dan kilat melintas di lautan dan berhasil melarikan diri, Kaisar Petir Angin ini memang layak menjadi kaisar tercepat. Dia memiliki kemampuan untuk menantang mereka yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi dan bahkan melarikan diri dari Purple Knight Saint Lord. Petik 2. Zhao Feng perlahan berdiri. Setiap patung batu dan loh batu di sini mewakili legenda. Karena Zhao Feng memahami hukum petir, ia memilih warisan Kaisar Petir Angin dan menggunakan pemahamannya tentang petir dan kemampuan pemahaman mata spiritual Allah, memperoleh pengakuan atas patung batu. Setiap patung batu di sini mengandung roh energi mental yang mirip dengan Purple Saint Part Spirit, tetapi kecerdasan mereka tidak tinggi dan hanya tinggal kehendak mereka. Bahkan jika Kaisar di alam Void God telah jatuh, kehendak mereka masih bisa ada selama bertahun-tahun. 3 lantai warisan petir dalam dimensi mata kirinya hancur dan lenyap. Sebuah tablet batu kuno diganti dan gelombang angin dan kilat bertiup di antaranya yang berisi pemahaman dan pemahaman Kaisar Petir Angin. Tablet batu petir angin seluruh redup dan gelap. Kurang dari 1%-nya cerah.
Aku bahkan tidak memahami 1% dari pemahaman Kaisar Petir Angin dalam waktu 2 bulan. Zhao Feng keluar pemahaman dengan kelelahan. Warisan petir yang dia pelajari sebelumnya bahkan tidak 1% dari warisan Kaisar Petir Angin. Sulit membayangkan betapa mengerikan kekuatan pertempuran Kaisar Petir Angin ini ketika dia berada di puncaknya. Istana berharga legendaris memiliki 4 patung batu tinggi dan loh batu. Pemilik 3 dari mereka semua telah mencapai realem cahaya mistik dan 1 langkah menjauh dari alam ilahi surgawi. Orang bisa melihat betapa uniknya Kaisar Petir Angin bagi patung batunya berada pada posisi yang sama dengan 3 lainnya. Alasan mengapa Zhao Feng memilih warisan ini adalah karena itu paling cocok untuknya. Dia tidak memilih warisan unsur es karena dia khawatir bahwa ketika mata spiritual Tuhan berevolusi sekali lagi, garis keturunannya akan berubah dan begitu garis keturunannya berubah, warisan es yang dia pilih akan kehilangan maknanya. The Wind Lightning Inheritance tidak memiliki masalah ini. Zhao Feng memiliki dasar untuk jalur angin dan petir dari dulu. Miao miao, di sisi lain istana, tubuh kucing pencuri kecil itu berbaring di dinding batu. Di dinding batu ada belati transparan gelap. Kucing kecil pencuri itu telah duduk di depan belati ini selama 2 bulan penuh dan sesekali melambaikan cakar dengan frustrasi. Jiang, belati transparan gelap tiba-tiba menghilang dari dinding batu. Miao miao, kucing kecil pencuri itu dengan gembira meraih belati dengan cakarnya. Zhao Feng melirik ke arahnya dan sedikit terkejut. Akhirnya berhasil. Bagaimana ini mungkin? Ini sebenarnya punya senjata legendaris ini. Petik 2. Suara Purple Saint Partial Spirit dipenuhi dengan panik dan ketakutan. Setelah menerima belati transparan gelap itu melintas di udara dan mendarat di bahu Zhao Feng. Zhao Feng sedikit terkejut. Senjata apa yang dilakukan kucing pencuri kecil itu yang bahkan membuat Purple Saint Part Spirit merasa panik dan takut. Selanjutnya, setelah mendapatkan belati, kemampuan kucing pencuri kecil tampaknya telah menjadi lebih kuat. Ini tentang waktu. Zhao Feng mengangguk dan bersiap untuk meninggalkan patung batu dan loh batu ini. Di sisi lain Zhuang Wan'er melihat tindakan Zhao Feng dan ingin mengikuti tetapi agak ragu-ragu. Laju menerima warisan tidak seberapa cepat seperti Zhao Feng dan kucing kecil pencuri dan tidak lengkap. Zhao Feng memiliki mata spiritual Tuhan yang memungkinkan dia menerima warisan lebih cepat dari Zhuang Wan'er. Zhao Feng, ada senjata warisan di sudut barat daya Ola yang mungkin cocok untuk garis keturunan Anda. The Purple Saint Partial Spirit menjadi tenang dan memberitahunya. Meskipun Purple Saint Partial Spirit terutama berfokus pada membantu Zhao Yufei mewarisi reruntuhan ini, tidak ada yang tahu tempat serta dirinya. Baik, Zhao Feng mengangguk dan segera tiba di sudut barat daya. Selain warisan dan keterampilan, ada juga warisan senjata. Di sudut barat daya ada perisai yang compang camping dan rusak, pedang patah yang elegan dan tombak kristal biru tua. Pemilik ketiga senjata ini ketika mereka masih hidup semuanya setidaknya di Void God Realm atau senjata mereka tidak akan dikumpulkan oleh penguasa Purple Night Saint. Ketika Zhao Feng mendekat dia merasakan darah biru samar di tubuhnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Garis keturunan Zhao Feng telah merasakan sesuatu dan bahkan mata spiritual Tuhannya berkedut sedikit. Weng gelombang-gelombang, tombak kristal berwarna biru tua mengeluarkan auman samar naga dan rasa dingin memenuhi jiwanya. Jika itu adalah seorang jenius normal yang berada di True Lord Rank, kesadaran mereka mungkin disegel oleh es dan bahkan para ahli Origin Core Realm yang normal tidak berani menghadapi tekanan langsung ini. Jiang, tombak kristal biru tua menghilang dari dinding dengan gambar naga es. Zhao Feng secara naluriah meraih tombak kristal. Ini adalah Ice Imperial Spear yang terkenal. Kultivasi pemilik sebelumnya hampir semuanya di atas alam Dewa Void. Petik 2. Suara Purple Saint Partial Spirit terdengar. Zhao Feng segera mengucapkan terima kasih. Roh Saint ungu pasti telah melihat bahwa tombak kekaisaran es ini kompatibel dengan garis keturunannya dan begitu memberitahunya. Sekarang dia telah menerima warisan Kaisar Petir Angin dan keturunannya memiliki tombak kekaisaran es. Ini berarti bahwa Zhao Feng mendapat 2 warisan sekaligus. Ice Imperial Spear berisi warisan pemilik sebelumnya dan senjata ini sendiri memiliki hukum es. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah pangkat Ice Imperial Spear ini telah jatuh dan jauh dari yang terbaik. Namun, bahkan saat itu nilai Ice Imperial Spear ini bernilai lebih dari 1000 kali dari barang-barang lainnya yang dimiliki Zhao Feng. 3 bunga teratai berharga, busur lohou, penggemar persik Dewa Bulan Air dan item lainnya tidak banyak digunakan untuk Zhao Feng lagi.
Setelah semua, kekuatan pertempurannya mendekati tingkat akhir True Lord ranks normal dan telah melampaui bajak laut bulan air. Setelah menerima warisan yang cocok, Zhao Feng pergi ke lantai berikutnya, Purple Saint Treasure Palace, dengan arahan dari peta. Lantai 3, Purple Saint Treasure Palace. Seorang gadis berpakaian ungu duduk di depan ket seperti kristal dan desis Flames of True Spirit masuk ke kunci. Di sebelahnya adalah seorang wanita dalam keadaan cahaya ungu yang melayang di udara dan membantu gadis itu dalam warna ungu. Saat itulah Zhao Feng melangkah ke lantai 3. Ini adalah warisan yang dimiliki oleh Purple Knight Saint Lord. Zhao Feng, untuk menghentikan kelebihan energi yang akan digunakan, Purple Saint Ruins akan segera berakhir. Anda dapat memilih untuk tinggal di sini selama puluhan tahun dan berkultivasi dengan Yufei atau Anda dapat memilih untuk pergi. Petik 2. Sinar Cahaya Ungu berkata, Bab 440 kembali ke benua bunga Azure, 1. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan memeriksa dimensi dan melihat bahwa itu menjadi sedikit tidak stabil. Purple Saint Partial Spirit kehilangan energi setiap detik ruins terbuka. Dia adalah inti dari Purple Saint Ruin dan kekuatannya hampir habis setelah sekian lama. Setelah semua energi Purple Saint Partial Spirit habis, reruntuhan ini akan menjadi kurang pemilik dan akan ada bahaya yang tak terduga. Para ahli di luar mungkin menggunakan kesempatan ini dan menyerang reruntuhan. Oleh karena itu, Zhao Feng memiliki dua opsi. Menginap di Purple Saint Ruins. Ini bisa memakan waktu hingga 10 tahun. Kembali ke benua bunga Azure. Zhao Feng, apakah kamu akan tinggal atau pergi? Meskipun roh Saint Purple Saint berada dalam keadaan kosong, masih memiliki suasana bangsawan dan keanggunan. Matanya penuh harapan ketika dia melihat pemuda berambut biru di depannya. Menjadi pengontrol dimensi, dia tahu semua tampilan Zhao Feng yang menakjubkan. Meskipun garis keturunan Zhao Feng bukan milik salah satu dari 10.000 ras kuno, mata kirinya pasti terkait dengan itu. Roh suci Saint Ungu berharap agar Zhao Feng dan Zhao Yufei bersama-sama mengendalikan reruntuhan Saint Ungu. Puluhan tahun terlalu lama, Zhao Feng bergumam ketika mulai memikirkan masa lalunya. Berpikir kembali ke awal kultivasinya dari alam konsolidasi hingga sekarang, berapa tahun yang dibutuhkannya. Zhao Feng hanya menggunakan 3 hingga 4 tahun dan dia belum genap 18 sekarang. Di banyak tempat, Zhao Feng bahkan tidak bisa dianggap sebagai orang dewasa. Puluhan tahun terlalu lama bagi Zhao Feng. 10 tahun berarti peluang yang tak terhitung jumlahnya baginya. Terlebih lagi, aku tidak bisa meletakkan harapan penatua pertama. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada klan bulan patah dan kota asalku? Petik 2. Berpikir di sini, Zhao Feng membuat keputusan. Dia tidak bisa tinggal di dimensi Purple Saint selama itu. Aku akan kembali ke benua bunga Azure. Zhao Feng berkata dengan tegas. Ketika dia membuat keputusan ini, roh Saint Partial Ungu menghela nafas dengan agak menyesal. Jika itu adalah pakar normal atau bahkan sovereign di Origin Core Realm, mereka mungkin tidak akan melepaskan kesempatan ini. Surga bumi Yuan Qi dalam reruntuhan Saint Ungu sangat murni dan ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Berkultivasi di sini tentu saja jauh lebih cepat daripada dunia luar. Zhao Feng jelas tahu ini dengan jelas, tapi dia masih memutuskan untuk kembali ke benua bunga Azure. Dunia ini sangat besar dan mungkin ada kekayaan yang lebih besar dari reruntuhan Saint Ungu. Mengandalkan item luar dan bantuan tidak baik. Ditambah lagi, aku sudah menerima cukup hadiah di sini. Petik 2. Pikir Zhao Feng. Hatinya setenang air dan tidak tergerak oleh reruntuhan. Sister Purple Saint, bisakah Anda mengirim broter Zhao Feng kembali ke area Azure Flower dan memberi mereka harapan saya? Zhao Yufei membuka matanya dan kunci kristal di depannya berdengung rendah saat reruntuhan mulai berubah. Zhao Feng menebak bahwa kunci kristal ini adalah inti dari reruntuhan dan selama Zhao Yufei memperbaikinya, dia bisa mulai mengendalikan reruntuhannya tetapi sampai sekarang budidayanya tidak cukup. Oke, beri aku waktu setengah hari untuk bersiap. Purple Saint Part Spirit melirik mendalam ke arah Zhao Yufei tetapi tidak mengatakan apa-apa. Keduanya telah membuat kesepakatan sebelumnya dan akan menghormati pilihan Zhao Feng. Seperti yang diharapkan, Zhao Feng memilih untuk kembali ke benua bunga Azure. Meskipun pilihan Zhao Feng juga memungkinkan untuk membawa keinginan Zhao Yufei, di lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih merasa kecewa. Saudara Zhao Feng, ketika Anda kembali ke 13 negara, bisakah Anda menyelamatkan Lin Lin Clan dan jika memungkinkan,
beri kabar kepada Grand Elder dari klan surgawi, Bai Yundao Sovereign, bahwa saya aman. Mata Zhao Yufei berkaca-kaca saat dia menutup matanya dan fokus untuk memperbaiki kunci kristal. Tentu, Zhao Feng mengangguk dengan rasa bersalah. Dia tidak bisa membantu Zhao Yufei memperbaiki atau mengendalikan dimensi Santo Ungu dan jelas tidak bisa tinggal di sini selama puluhan tahun. Berikutnya, Zhao Feng duduk bersila menunggu setengah hari berlalu dan mengakhiri reruntuhan. Menggunakan waktu ini, Zhao Feng mengatur apa yang didapatnya dari reruntuhan Sein Ungu. Di antara semuanya, rumput pengembalian kehidupan dan perusahaan sangat berharga di benua bunga Azure dan dibandingkan dengan ini, harta dari treasury bulan air tidak ada artinya. Dia juga menerima dua warisan utama, Kaisar Petir Angin, dan Ice Imperial Spear. Dalam benaknya, tablet batu compang camping ditutupi dengan lapisan angin misterius dan kilat melepaskan aura tanpa batas. Tablet batu petir angin ini mewakili esensi seorang kaisar. Meskipun tablet batu petir angin ini aus dan gelap, kurang dari 1%-nya cerah. Ini berarti bahwa pemahaman Zhao Feng bahkan tidak 1/100 dari tablet batu petir angin. Jika saya bisa memahami lebih dari 1% tablet batu petir angin, tidak akan sulit bagi saya untuk mencapai origin core realm. Zhao Feng mengambil kembali kesadarannya. Proses memahami tablet batu petir angin pasti akan menjadi proses yang panjang. Tablet batu ini akan menyebabkan gelombang kacau jika diketahui ke benua bunga Azure. Bagaimanapun, ini adalah warisan seorang kaisar di alam Dewa Void dan melampaui sebagian besar warisan utama. Setelah itu Zhao Feng mulai memeriksa Ice Imperial Spear. Tombak es kekaisaran berwarna biru tua dan transparan seperti kristal. Ice Imperial Spear adalah senjata tipe warisan dan pada puncaknya, peringkatnya setidaknya di tingkat bumi yang tinggi. Zhao Feng dengan lembut menyentuh Ice Imperial Spear dan tubuh biru di dalam tubuhnya secara otomatis mulai beredar dan merasa sangat dekat dengan Ice Imperial Spear. Senjata kelas bumi adalah legenda di benua bunga Azure. Satu-satunya dinasti Lord dihancurkan oleh senjata kelas bumi hanya dalam satu malam. Weng gelombang. Tombak kekaisaran es tiba-tiba tampak meleleh dan masuk ke dalam tubuh Zhao Feng. Zhao Feng sedikit terkejut. Tombak kekaisaran es telah menghilang, tetapi Zhao Feng yakin itu ada pada dirinya dan telah bergabung dengan tubuhnya. Zhao Feng menutup matanya dan merasakan aura kedinginan kuno dalam kekuatan garis keturunannya yang juga berisi informasi tentang hukum es. Ice Imperial Spear bukan hanya senjata. Itu juga berisi informasi warisan. Dugaan para Sein Roh Ungu Sein sangat akurat dan yakin bahwa Zhao Feng cocok untuk senjata warisan ini. Namun, Zhao Feng menemukan bahwa tombak kekaisaran es ini sudah aus dan sebagian besar kekuatannya ada di hibernasi. Keputusan Secret True Dragon Gathering ini tidak buruk. Saya mendapat warisan dari Kaisar Petir Angin dan tombak kekaisaran es pada saat yang sama. Petik 2. Zhao Feng sangat puas. Terlepas dari harta dan warisan, ia juga menerima beberapa manfaat dan yang terbaik adalah penguatan jiwanya karena roh kayu Essence Soul. Zhao Feng telah menyerap banyak kekuatannya dan membersihkan jiwanya. Tingkat energi mentalnya sekarang setidaknya sebanding dengan almarhum Lord True Reng dan mengerti bagaimana menggunakan Eye of Heaven. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuat para jenius lain dari 3 sekte bintang 2 menjadi gila karena cemburu. Waktu perlahan berlalu dan Zhao Feng mengatur apa yang didapatnya. Ketika ada hadiah, ada kerugian. Zhao Feng tidak bisa terlalu sering menggunakan mata spiritual Tuhan. Dalam waktu singkat dan tidak bisa dengan mudah menggunakan keterampilan yang kuat. Selain itu kalajengking muda juga meninggalkan Zhao Feng. Zhao Feng telah meminta roh suci Sein Ungu dan jawaban yang diterimanya adalah kalajengking muda itu telah mati atau tidak ada di reruntuhan. Kalajengking muda seharusnya belum mati karena aku masih merasakan koneksi kecil. Zhao Feng yakin. Tentu saja, dibandingkan dengan manfaat besar yang didapatnya, hilangnya kalajengking muda itu bukan apa-apa. Sua-sua, 2 mayat racun perak gelap muncul di sebelah Zhao Feng. Dalam hal kekuatan pertempuran, 2 mayat racun perak gelap ini bisa membunuh siapapun di bawah Origin Core Realm selama mereka mengambil darah. Sebelum Secret True Dragon Gathering, Zhao Feng tidak akan membayangkan bahwa dia akan memiliki 2 budak mayat hantu di True Lord Rank. Dengan hanya 2 mayat hantu True Lord Rank ini saja, dia bisa melakukan hampir apapun yang dia inginkan di Canopy Great Country. Beberapa kekuatan yang lebih kuat seperti keluarga Liu utama hanya memiliki 1 atau 2 pangkat dewa sejati dan beberapa negara kuat juga memiliki jumlah ini.
Ini adalah negara yang kuat dan negara yang hebat. Negara-negara kecil seperti 13 negara tidak memiliki True Lord Ranks dan bahkan True Mystic Ranks sangat langka. Dalam sekejap setengah mata, 1 hari telah berlalu. Zhao Feng, warisannya sudah tutup sekarang. Saya akan mengirim Anda kembali ke area Azure Flower. Petik 2. Suara Purple Saint Partial Spirit terdengar di benaknya. Terima kasih, Penatua Purple Saint. Zhao Feng segera mengucapkan terima kasih. Tidak sulit baginya untuk menebak bahwa roh parsial ungu Saint akan menghabiskan banyak energi untuk mengirimnya kembali. Zhao Feng, kamu tidak perlu begitu hormat. Inilah yang harus saya lakukan. Bahkan jika kamu bukan teman Yu Fei, hanya dengan fakta bahwa kamu melindungi pohon Yao yang menjulang tinggi dan cacat dimensi, aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhanmu. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit tersenyum. Setelah mengatakan itu, gelombang-gelombang, Purple Saint Treasure Palace bersinar dengan cahaya ungu cemerlang dan gelombang gangguan spasial. Sebuah pintu ungu tiba-tiba muncul di depan Zhao Feng. Senior, akan lebih baik jika kamu bisa mengirimku ke barat daya benua utara. Zhao Feng menduga bahwa pengumpulan naga suci-suci mungkin telah berakhir dan barat daya benua utara adalah tempat 13 negara dan 2 negara kuat berada. Bab 441 kembali ke benua bunga Azure, 2. Menurut pikiran Zhao Feng, akan lebih baik jika roh suci Saint Purple meneleportasinya ke tempat yang lebih akurat. The Secret True Dragon Gathering kemungkinan besar telah berakhir dan kepala Zhao Feng akan sakit karena diinterogasi oleh semua orang. Lagi pula, warisan yang dia masukkan tidak diketahui dan Zhao Feng tidak tahu bagaimana menjelaskan kemana Zhao Yufei pergi karena ini dianggap rahasia besar. Tempat yang benar-benar ingin ia kunjungi bukanlah arena kuno atau Canopy Great Country tetapi kampung halamannya. Memikirkan kembali bagaimana ia melakukan perjalanan menuju Canopy Great Country, itu karena situasi di kota asalnya. Sebelum dia meninggalkan Master Clan baru, Haiyun Master, dari Broken Moon Clan telah mengirim pembunuh setelah dia melintasi 13 negara. Sekarang, Zhao Feng memperkirakan waktunya sudah matang dan kekuatannya sudah cukup untuk kembali ke area Cloud. Kau meminta lebih dari yang kupikirkan, tapi aku punya token Saint ungu di sini yang sebanding dengan tanda dimensi. The Purple Saint Partial Spirit tersenyum dan melambaikan tangannya saat token ungu yang berdesing mendarat di tangan Zhao Feng. Zhao Feng menerima Purple Saint Token dengan bingung. Purple Saint Token ini memiliki hubungan yang samar dengan Purple Saint Ruins dan jika suatu hari kamu perlu kembali ke Purple Saint Ruins atau jika Yu Fei membutuhkan bantuanmu, token ini dapat membuka jalan. The Purple Saint Partial Spirit menjelaskan. Mendengar ini, Zhao Feng terkejut dan gembira. Ini berarti bahwa dia memiliki kesempatan lain untuk kembali ke sini setelah kembali ke benua bunga Azure. Ini adalah Purple Saint Token terakhir dan hanya bisa digunakan 3 kali. Gunakan dengan hati-hati. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit memperingatkan. Zhao Feng mengangguk dan berjanji untuk melindungi Purple Saint Token. Aku juga punya beberapa item untukmu. Purple Saint Partial Spirit mengangkat tangannya lagi dan cincin logam kuno, jimat naga dan bola kecil hitam muncul di udara. Hati Zhao Feng melompat. Naluri memberitahunya bahwa 3 item yang diberikan Saint Partial Spirit ungu padanya tidak normal. Berpikir tentang bagaimana roh parsial ungu Saint adalah pengendali reruntuhan ini, bagaimana hadiah yang dia berikan akan mudah. Miao miao, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba muncul dan tampak sangat bersemangat. Jimat naga giok ini bernama Perlindungan Naga Giok, dan salah satu materialnya adalah garis keturunan naga sejati kuno. Ini mirip dengan Void God Protection tetapi lebih unik. Saya dapat menyerang dan bertahan dan dapat digunakan 2 kali. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit diperkenalkan. Mata Zhao Feng menyala setelah mendengar ini. Sebelumnya, dia telah melihat Ye Yanyu menggunakan Void God Protection. Kekuatan dahsyat itu bahkan melukai pohon Yao yang menjulang tinggi. Void God Protection memiliki 1/10 kekuatan dari Void God Realm King dan dapat digunakan untuk serangan dan pertahanan. Jika digunakan dengan baik, serangan dari Void God Protection bahkan bisa membunuh Sovereign di Origin Core Realm. Perlindungan Jade Dragon yang diberikan oleh Part Saint Purple bahkan lebih unik dan dapat digunakan 2 kali. Cincin logam kuno ini adalah cincin interspatial khusus dan dapat menampung banyak item dan sangat sulit, hampir tidak bisa dihancurkan.
Ruang di dalamnya beberapa ratus kali lebih banyak dari semua item interspatial Anda ditambahkan dan juga dapat digunakan sebagai tas pet spiritual. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit tersenyum dan berkata. Zhao Feng terkejut dan ketika dia memasukkan kesadarannya ke dalam cincin logam kuno, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ruang di dalamnya setidaknya memiliki radius 1 mil. Orang harus tahu bahwa benda interspatial normal hanya bisa menampung barang beberapa meter dan cincin interspatial yang bisa menampung radius 1 mil bahkan tidak pernah terdengar di benua bunga Azure. Selain itu, cincin logam kuno ini juga dapat menyimpan hewan peliharaan spiritual. Miao miao, sosok kucing kecil pencuri itu melintas dan menghilang di dalam cincin logam kuno. Dengan cincin ini, tindakan Zhao Feng nanti akan jauh lebih mudah. Akhirnya, The Purple Saint Partial Spirit memperkenalkan mutiara kecil hitam terakhir. Ini adalah 10.000 hantu mutiara, item suci untuk Dao of Ghost dan berisi udara yin dan hantu. Sangat cocok untuk melatih mayat hantu dan mayat hantu yang normal di dalam akan dapat menumbuhkan puluhan kali lebih cepat. Saat itu 10.000 hantu kaisar melatih puluhan ribu mayat hantu di dalam ini dan menyapu beberapa sekte bintang 2 yang kuat. Petik 2. Setelah mengambil 10.000 hantu mutiara, Zhao Feng menemukan bahwa item ini beberapa peringkat lebih tinggi dari Black Lotus yang dia ambil. Jelaslah bahwa Roh Saint Partial Ungu melihat bahwa Zhao Feng tertarik membesarkan Ghost Course dan karenanya memberikan pertausan-tausan Ghost ini. 10.000 hantu mutiara, perlindungan naga giok, dan cincin logam kuno semuanya sangat membantu Zhao Feng. Zhao Feng bersiap-siap setelah menyimpan 3 barang. Yu Fei, kita akan bertemu nanti. Sebelum dia pergi, Zhao Feng melirik mendalam ke arah Zhao Yufei. Menjadi pewaris dari Purple Knight Saint Lord dan dimensi Purple Saint, masa depannya dan tekanan padanya tidak kecil. Roh Suci Saint Ungu memberi Zhao Feng barang-barang ini berharap bahwa Zhao Feng mungkin membantunya sedikit terutama sebelum dia sepenuhnya tumbuh. Pada kenyataannya, bahkan tanpa barang-barang ini, Zhao Feng akan membantu karena hubungan mereka. Detik berikutnya, seluruh reruntuhan Saint Ungu bergetar sedikit dan ruang sepertinya mendistorsi. Zhao Feng juga menghilang dari dimensi Saint Purple di saat ini. Pintu ungu bercahaya menghilang. Yu Fei, meskipun orang ini tidak memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno, sejarah mata kirinya pasti terhubung dengan itu. Jika Anda bisa menjadi istrinya, akan ada manfaat besar. Petik 2. Mata Purple Saint Partial Spirit penuh senyum. Zhao Yufei, yang duduk di tanah dan memperbaiki kunci kristal, menjadi merah. Pada saat yang sama di lautan tanpa batas. Sua-sua-sua, tokoh demi tokoh muncul di udara. Semua tokoh ini adalah murid dari 3 sekte. Beberapa dipenuhi dengan kekecewaan, yang lain kegembiraan dan keengganan. 3 raja di alam Void God membekukan ruang dalam 1000 mil dan setiap jenius dipertanyakan oleh eselon atas dari 3 sekte. Pada akhirnya, Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er juga dikirim. Warisan Purple Saint Ruins telah berakhir. Kerangka emas itu berkata tanpa emosi. Weng gelombang. 3 Void God Realm King semua tiba-tiba merasakan sesuatu. Saat itu makhluk tak dikenal dikirim dari Purple Saint Ruins tetapi tidak muncul di tempat kita berada. Moon berjubah alis bibi Dewi berkerut saat dia memejamkan mata dan merasakan sekitar. Aku juga merasakan perasaan yang sama. Kerangka emas dan Raja Jalur Iblis semua setuju. Dalam contoh Zhao Feng telah dikirim, 3 raja di Real God Void telah merasakan gangguan luar biasa di ruang angkasa. Siapa yang akan menjadi eksistensi yang dikirim? Ketiganya mendapat jawaban segera. Sang pewaris dapat dikecualikan karena pewaris membutuhkan waktu lama untuk mewarisi reruntuhan dan tidak bisa pergi. Para murid dari ketiga sekte semua memiliki token warisan mereka dan juga bisa dikecualikan. Selain itu, Roh Suci Saint Ungu akan menghabiskan banyak energi hanya dengan mengirim 1 orang ke tempat yang jauh. Itu tidak akan melakukan sesuatu seperti ini untuk para murid. Dari 3 sekte, jawabannya sangat jelas. Hanya Zhao Feng yang telah membantu mereka yang akan menerima perawatan ini. Tidak bisa merasakannya lagi. Bibi berjubah Dewi Bulan mencoba terhubung dengan kalajengking muda di telapak tangannya. Void God Realm Kings memiliki kemampuan luar biasa dan dengan mudah mengendalikan kalajengking muda. Namun, karena fakta bahwa kalajengking muda itu terlalu jauh dari Zhao Feng dan lemah, tidak bisa merasakan Zhao Feng. Sepertinya daerah yang berasal dari Zhao Feng bukan Kepulauan Tianlu tetapi kekuatan Roh Suci Saint Ungu terbatas dan tidak akan bisa mengirimnya terlalu jauh.
Bibi berjubah Dewi Bulan sudah menebak. Saat ini yang perlu dia lakukan adalah dengan sabar meningkatkan kekuatan kalajengking muda sampai titik tertentu di mana ia bisa memperkirakan keberadaan pemiliknya. Setelah menghilang dari dimensi Saint Purple, kalajengking muda ini adalah satu-satunya jejak yang mengarah ke Zhao Feng. Di tempat yang jauh, jauh sekali. Di berbagai hutan terpencil, Weng gelombang-gelombang. Sebuah pintu ungu bersinar muncul entah dari mana dan menyebabkan surga bumi Yuan Qi menjadi kacau. Pada saat ini, kilat dan angin tampak berinteraksi. Meskipun pintu ungu sepertinya didorong kembali oleh surga dan bumi di sini, pintu itu dibuka dengan paksa. Sua, seorang pemuda berambut biru berjalan melewati pintu ungu dan gangguan di sini menyebabkan binatang-binatang itu gemetar ketakutan dan gelisah. Mata spiritual Dewa Zhao Feng terbuka dan dia bergumam pada dirinya sendiri, metode roh parsial ungu Sein ini sangat beragam. Itu mengirim saya langsung kembali ke benua bunga azure dari reruntuhan. Petik 2. Zhao Feng telah mencium aura yang sangat akrab dengan dia telah muncul. Aura benua bunga azure sangat berbeda dari dimensi Saint Purple dan tempat di mana Zhao Feng berada sangat dekat dengan 13 negara. Mata Zhao Feng berbinar dan menduga bahwa dia mungkin dikirim ke sudut kecil area Cloud. Wilayah Cloud memiliki 13 negara dan 2 negara kuat. Terlepas dari kota-kota itu sendiri, sisanya adalah tanah tandus dan biasanya diisi dengan sejumlah besar binatang mematikan. Bahkan beberapa alam roh sejati tidak berani-berani di sini. Karena tanah tandus terlalu besar dan Zhao Feng muncul entah dari mana, dia tidak yakin di mana dia berada. Cheng, sosok Zhao Feng melintas ketika ia mendarat di pohon dan secara naluriah membuka mata spiritual Tuhannya untuk bertahan hidup di daratan. Namun, saat dia membuka mata rohani Tuhannya, ekspresinya berubah secara dramatis. Zhao Feng merasakan kedalaman mata kirinya melebar dan mulai terasa sakit. Apa yang sedang terjadi? Kesadaran Zhao Feng memasuki dimensi mata kirinya dan kolam pembekuan telah mencapai 9,8 meter dan mendekati 9,9 yard. Bab 441 kembali ke benua bunga azure 2. Menurut pikiran Zhao Feng, akan lebih baik jika roh suci Saint Purple meneleportasinya ke tempat yang lebih akurat. The Secret True Dragon Gathering kemungkinan besar telah berakhir dan kepala Zhao Feng akan sakit karena diinterogasi oleh semua orang. Lagi pula, warisan yang dia masukkan tidak diketahui dan Zhao Feng tidak tahu bagaimana menjelaskan kemana Zhao Yufei pergi karena ini dianggap rahasia besar. Tempat yang benar-benar ingin ia kunjungi bukanlah arena kuno atau Canopy Great Country tetapi kampung halamannya. Memikirkan kembali bagaimana ia melakukan perjalanan menuju Canopy Great Country, itu karena situasi di kota asalnya. Sebelum dia meninggalkan Master Clan baru, Haiyun Master, dari Broken Moon Clan telah mengirim pembunuh setelah dia melintasi 13 negara. Sekarang, Zhao Feng memperkirakan waktunya sudah matang dan kekuatannya sudah cukup untuk kembali ke area Cloud. Kau meminta lebih dari yang kupikirkan, tapi aku punya token Saint ungu di sini yang sebanding dengan tanda dimensi. The Purple Saint Partial Spirit tersenyum dan melambaikan tangannya saat token ungu yang berdesing mendarat di tangan Zhao Feng. Zhao Feng menerima Purple Saint Token dengan bingung. Purple Saint Token ini memiliki hubungan yang samar dengan Purple Saint Ruins dan jika suatu hari kamu perlu kembali ke Purple Saint Ruins atau jika Yufei membutuhkan bantuanmu, token ini dapat membuka jalan. The Purple Saint Partial Spirit menjelaskan. Mendengar ini, Zhao Feng terkejut dan gembira. Ini berarti bahwa dia memiliki kesempatan lain untuk kembali ke sini setelah kembali ke benua bunga azure. Ini adalah Purple Saint Token terakhir dan hanya bisa digunakan 3 kali. Gunakan dengan hati-hati. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit memperingatkan. Zhao Feng mengangguk dan berjanji untuk melindungi Purple Saint Token. Aku juga punya beberapa item untukmu. Purple Saint Partial Spirit mengangkat tangannya lagi dan cincin logam kuno, jimat naga dan bola kecil hitam muncul di udara. Hati Zhao Feng melompat. Naluri memberitahunya bahwa 3 item yang diberikan Saint Partial Spirit ungu padanya tidak normal. Berpikir tentang bagaimana roh parsial ungu Saint adalah pengendali reruntuhan ini, bagaimana hadiah yang dia berikan akan mudah. Miao miao, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba muncul dan tampak sangat bersemangat. Jimat naga giok ini bernama Perlindungan Naga Giok, dan salah satu materialnya adalah garis keturunan naga sejati kuno. Ini mirip dengan Void God Protection tetapi lebih unik. Dapat menyerang dan bertahan dan dapat digunakan 2 kali.
Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit diperkenalkan. Mata Zhao Feng menyala setelah mendengar ini. Sebelumnya, dia telah melihat Ye Yanyu menggunakan Void God Protection. Kekuatan dahsyat itu bahkan melukai pohon Yao yang menjulang tinggi. Void God Protection memiliki 1/10 kekuatan dari Void God Realm King dan dapat digunakan untuk serangan dan pertahanan. Jika digunakan dengan baik, serangan dari Void God Protection bahkan bisa membunuh Sovereign di Origin Core Realm. Perlindungan Jade Dragon yang diberikan oleh Part Saint Purple bahkan lebih unik dan dapat digunakan 2 kali. Cincin logam kuno ini adalah cincin interspatial khusus dan dapat menampung banyak item dan sangat sulit, hampir tidak bisa dihancurkan. Ruang di dalamnya beberapa ratus kali lebih banyak dari semua item interspatial Anda ditambahkan dan juga dapat digunakan sebagai tas pet spiritual. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit tersenyum dan berkata. Zhao Feng terkejut dan ketika dia memasukkan kesadarannya ke dalam cincin logam kuno, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ruang di dalamnya setidaknya memiliki radius 1 mil. Orang harus tahu bahwa benda interspatial normal hanya bisa menampung barang beberapa meter dan cincin interspatial yang bisa menampung radius 1 mil bahkan tidak pernah terdengar di benua bunga Azure. Selain itu, cincin logam kuno ini juga dapat menyimpan hewan peliharaan spiritual. Miao miao, sosok kucing kecil pencuri itu melintas dan menghilang di dalam cincin logam kuno. Dengan cincin ini, tindakan Zhao Feng nanti akan jauh lebih mudah. Akhirnya, The Purple Saint Partial Spirit memperkenalkan mutiara kecil hitam terakhir. Ini adalah 10.000 hantu mutiara, item suci untuk Dao of Ghost dan berisi udara yin dan hantu. Sangat cocok untuk melatih mayat hantu dan mayat hantu yang normal di dalam akan dapat menumbuhkan puluhan kali lebih cepat. Saat itu 10.000 hantu kaisar melatih puluhan ribu mayat hantu di dalam ini dan menyapu beberapa sekte bintang 2 yang kuat. Petik 2. Setelah mengambil 10.000 hantu mutiara, Zhao Feng menemukan bahwa item ini beberapa peringkat lebih tinggi dari Black Lotus yang dia ambil. Jelaslah bahwa Roh Saint Partial ungu melihat bahwa Zhao Feng tertarik membesarkan Ghost Course dan karenanya memberikan pertausan-tausan Ghost ini. 10.000 hantu mutiara, perlindungan naga giok, dan cincin logam kuno semuanya sangat membantu Zhao Feng. Zhao Feng bersiap-siap setelah menyimpan 3 barang. Yu Fei, kita akan bertemu nanti. Sebelum dia pergi, Zhao Feng melirik mendalam ke arah Zhao Yufei. Menjadi pewaris dari Purple Knight Saint Lord dan dimensi Purple Saint, masa depannya dan tekanan padanya tidak kecil. Roh Suci Saint ungu memberi Zhao Feng barang-barang ini berharap bahwa Zhao Feng mungkin membantunya sedikit terutama sebelum dia sepenuhnya tumbuh. Pada kenyataannya, bahkan tanpa barang-barang ini, Zhao Feng akan membantu karena hubungan mereka. Detik berikutnya, seluruh reruntuhan Saint ungu bergetar sedikit dan ruang sepertinya mendistorsi. Zhao Feng juga menghilang dari dimensi Saint Purple di saat ini. Pintu ungu bercahaya menghilang. Yu Fei, meskipun orang ini tidak memiliki garis keturunan 10.000 ras kuno, sejarah mata kirinya pasti terhubung dengan itu. Jika Anda bisa menjadi istrinya, akan ada manfaat besar. Petik 2. Mata Purple Saint Partial Spirit penuh senyum. Zhao Yufei, yang duduk di tanah dan memperbaiki kunci kristal, menjadi merah. Pada saat yang sama di lautan tanpa batas. Sua-sua-sua, tokoh demi tokoh muncul di udara. Semua tokoh ini adalah murid dari 3 sekte. Beberapa dipenuhi dengan kekecewaan, yang lain kegembiraan dan keengganan. 3 raja di alam Void God membekukan ruang dalam 1000 mil dan setiap jenius dipertanyakan oleh eselon atas dari 3 sekte. Pada akhirnya, Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er juga dikirim. Warisan Purple Saint Ruins telah berakhir. Kerangka emas itu berkata tanpa emosi. Weng gelombang. 3 Void God Realm King semua tiba-tiba merasakan sesuatu. Saat itu makhluk tak dikenal dikirim dari Purple Saint Ruins tetapi tidak muncul di tempat kita berada. Moon berjubah alis bibi Dewi berkerut saat dia memejamkan mata dan merasakan sekitar. Aku juga merasakan perasaan yang sama. Kerangka emas dan Raja Jalur Iblis semua setuju. Dalam contoh Zhao Feng telah dikirim, 3 raja di Real God Void telah merasakan gangguan luar biasa di ruang angkasa. Siapa yang akan menjadi eksistensi yang dikirim? Ketiganya mendapat jawaban segera. Sang pewaris dapat dikecualikan karena pewaris membutuhkan waktu lama untuk mewarisi reruntuhan dan tidak bisa pergi. Para murid dari ketiga sekte semua memiliki token warisan mereka dan juga bisa dikecualikan. Selain itu,
Roh suci Sein Ungu akan menghabiskan banyak energi hanya dengan mengirim satu orang ke tempat yang jauh. Itu tidak akan melakukan sesuatu seperti ini untuk para murid. Dari 3 sekte, jawabannya sangat jelas. Hanya Zhao Feng yang telah membantu mereka yang akan menerima perawatan ini. Tidak bisa merasakannya lagi. Bibi berjubah Dewi Bulan mencoba terhubung dengan kalajengking muda di telapak tangannya. Void God Realm Kings memiliki kemampuan luar biasa dan dengan mudah mengendalikan kalajengking muda. Namun, karena fakta bahwa kalajengking muda itu terlalu jauh dari Zhao Feng dan lemah, tidak bisa merasakan Zhao Feng. Sepertinya daerah yang berasal dari Zhao Feng bukan Kepulauan Tianlu tetapi kekuatan roh suci Sein Ungu terbatas dan tidak akan bisa mengirimnya terlalu jauh. Bibi berjubah Dewi Bulan sudah menebak. Saat ini yang perlu dia lakukan adalah dengan sabar meningkatkan kekuatan kalajengking muda sampai titik tertentu di mana ia bisa memperkirakan keberadaan pemiliknya. Setelah menghilang dari dimensi Saint Purple, kalajengking muda ini adalah satu-satunya jejak yang mengarah ke Zhao Feng. Di tempat yang jauh, jauh sekali. Di berbagai hutan terpencil, Weng gelombang-gelombang, sebuah pintu ungu bersinar muncul entah dari mana dan menyebabkan surga bumi Yuan Qi menjadi kacau. Pada saat ini, kilat dan angin tampak berinteraksi. Meskipun pintu ungu sepertinya didorong kembali oleh surga dan bumi di sini, pintu itu dibuka dengan paksa. Sua, seorang pemuda berambut biru berjalan melewati pintu ungu dan gangguan di sini menyebabkan binatang-binatang itu gemetar ketakutan dan gelisah. Mata spiritual Dewa Zhao Feng terbuka dan dia bergumam pada dirinya sendiri, metode roh parsial ungu Sein ini sangat beragam. Itu mengirim saya langsung kembali ke benua bunga azure dari reruntuhan. Petik 2. Zhao Feng telah mencium aura yang sangat akrab dengan dia telah muncul. Aura benua bunga azure sangat berbeda dari dimensi Saint Purple dan tempat di mana Zhao Feng berada sangat dekat dengan 13 negara. Mata Zhao Feng berbinar dan menduga bahwa dia mungkin dikirim ke sudut kecil area Cloud. Wilayah Cloud memiliki 13 negara dan 2 negara kuat. Terlepas dari kota-kota itu sendiri, sisanya adalah tanah tandus dan biasanya diisi dengan sejumlah besar binatang mematikan. Bahkan beberapa alam roh sejati tidak berani-berani di sini. Karena tanah tandus terlalu besar dan Zhao Feng muncul entah dari mana, dia tidak yakin di mana dia berada. Cheng, sosok Zhao Feng melintas ketika ia mendarat di pohon dan secara naluriah membuka mata spiritual Tuhannya untuk bertahan hidup di daratan. Namun, saat dia membuka mata rohani Tuhannya, ekspresinya berubah secara dramatis. Zhao Feng merasakan kedalaman mata kirinya melebar dan mulai terasa sakit. Apa yang sedang terjadi? Kesadaran Zhao Feng memasuki dimensi mata kirinya dan kolam pembekuan telah mencapai 9,8 meter dan mendekati 9,9 yard. Bab 442 Pemimpin Bab. Di hutan terpencil, alis Zhao Feng berkerut dan dia menggosok pelipisnya. Gelombang rasa sakit datang dari mata kirinya. Dia tidak tahu apakah itu hanya dia, tetapi kolam yang membeku di mata kirinya mulai beriak. Seolah-olah gunung es akan mencair. Perasaan ini, Zhao Feng merasa sedikit lelah. Dia memiliki perasaan yang sama sebelumnya ketika mata spiritual Tuhan mengalami perubahan, tetapi kali ini lebih menyakitkan. Tidak apa-apa jika dia tidak menggunakan mata spiritual Tuhannya, tetapi begitu dia melakukannya rasa sakitnya akan puluhan kali hingga ratusan kali lebih kuat. Zhao Feng tidak dapat mengkonfirmasi apakah ini karena dia telah menggunakan matanya secara berlebihan di reruntuhan atau mata spiritual Tuhannya akan berevolusi. Mungkin itu sedikit dari keduanya dan sudah mulai mengalami perubahan yang tidak diketahui. Perubahan mata spiritual Tuhan dan apa yang akan berubah adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan Zhao Feng. Selain itu, Zhao Feng hamil dan sedikit khawatir untuk itu. Dia tidak tahu apa perubahan mata spiritual Tuhan selanjutnya. Gelombang. Zhao Feng dengan paksa menenangkan dirinya dan mengedarkan kekuatan garis keturunannya. Sua, sensasi dingin mengalir ke dimensi mata kirinya dan menghalangi kolam yang membeku. Detik berikutnya, iris kiri Zhao Feng menjadi hitam lagi tetapi redup. Dalam dimensi mata kirinya, dingin aura yang membeku telah menghilang dan digantikan oleh perasaan yang halus dan berair. Elemen kekuatan garis keturunanku memang terkait langsung dengan mata spiritual Tuhan. Zhao Feng menemukan bahwa garis keturunannya adalah antara es dan air. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan mengirim bunga es dan kilat ke udara. Riak zat seperti air mekar seperti kristal. Perubahan kekuatan telapak tangan tidak jauh berbeda,
Tetapi Zhao Feng menemukan bahwa kontrol dan penggunaan kekuatan garis keturunannya 2 kali lebih halus dari sebelumnya. Zhao Feng tidak tahu apakah perubahan mata spiritual Tuhan itu baik atau buruk, tapi dia yakin bahwa, bahkan jika dia tidak menggunakan mata spiritual Tuhannya, kekuatan pertempuran dan kartu tersembunyi cukup untuk mendominasi 13 negara dan 2 negara kuat. Pada saat ini, Zhao Feng tidak berani dengan mudah menggunakan mata spiritual Tuhan dan tidak yakin kemana harus pergi. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melompat ke bahunya dan melemparkan beberapa koin tua ke udara sebelum tersenyum dan menunjuk ke arah tertentu. Peramal kecil, aku akan percaya sekali untukmu. Zhao Feng tidak bisa menahan senyum. Dia setengah percaya dan setengah meragukan kemampuan ramalan kucing pencuri kecil itu. Kiyu, Zhao Feng berubah menjadi busur petir kabur yang melaju ke arah daerah tertentu. Menurut petunjuk yang ditunjukkan kucing kecil pencuri itu, Zhao Feng terbang beberapa ribu mil sekaligus. Di depan adalah tanah tandus, tapi ada sungai dan danau sesekali yang membuat mata spiritual Dewa Zhao Feng terasa akrab dan dekat. Zhao Feng jelas bertemu dengan beberapa binatang mematikan di periode ini, tapi dia membunuh mereka dengan jentikan jari-jarinya. Kultivasi Zhao Feng telah mencapai puncak True Mystic Rank dan dapat dianggap sebagai True Lord Rank setengah langkah. Bahkan jika dia tidak menggunakan mata spiritual Tuhannya, dia tidak takut pada pangkat Lord sejati yang normal. Setelah sedikit lelah, Zhao Feng memanggil Azure Swallow dari cincin logam kuno. Cincin logam kuno itu memang layak hadiah yang diberikan oleh Purple Saint Partial Spirit. Itu bisa menyimpan barang normal serta hewan peliharaan spiritual. Karena dia tidak fokus pada meningkatkannya, budidaya Azure Swallow hanya di setengah langkah Realm Spirit Realm, tetapi kemampuan terbangnya jauh lebih kuat daripada alam. Semangat spiritual normal. Setelah terbang beberapa ribu mil lagi, Zhao Feng masih tidak melarikan diri dari tanah tandus dan sedikit marah, dia siap untuk mengeluarkan kucing kecil pencuri itu dan mempertanyakannya. Tepat pada saat ini, dari ngarai di bawah, di sebelah sungai yang panjang, tumbuh 7 atau 8 angka. Angka-angka ini memiliki kultivasi yang cukup besar, yang terlemah adalah alam ketujuh langit yang terangkat. Ada 2 alam semangat sejati setengah langkah, dan pemimpinnya adalah pakar di alam semangat sejati. Bajingan dari Iron Dragon Alliance, mati gelombang. Bagaimana mereka begitu cepat? Orang-orang dari aliansi naga besi sudah mengejar ke sini. Petik 2. Angka-angka ini tampaknya baru saja menemukan Zhao Feng dan didakwa dengan mata merah dan niat membunuh. Zhao Feng bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tidak bersalah sedang diserang. Dia dengan cepat mengamati orang-orang ini dan melihat bahwa 7 atau 8 dari mereka berantakan. Sudah jelas bahwa mereka telah berperang belum lama ini. Pemimpinnya adalah penatua berjubah coklat yang berada di alam roh sejati dan lebih kuat dari Tuan Haiyun sejak saat itu. Semua orang berhati-hati. Meskipun orang ini sangat muda, dia berada di alam roh sejati. Petik 2. Dia tidak bisa mendeteksi kultivasi Zhao Feng, tapi dia yakin bahwa yang terakhir adalah di alam roh sejati. Mereka baru saja bertarung beberapa kali dan kekuatan mereka belum mencapai puncaknya. 6 atau 7 orang lainnya langsung menjadi waspada. Meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, mereka masih akan membayar harga yang sangat besar untuk melukai atau membunuh seorang ahli Realm True Spirit. Dalam situasi normal, mereka akan kehilangan lebih dari setengah orang mereka untuk menang. Ekspresi Zhao Feng berubah dari terkejut menjadi gembira dan tertarik setelah dikelilingi oleh 8 orang. Akhirnya ada orang. Zhao Feng menghela nafas lega. Melihat Zhao Feng menjadi bahagia alih-alih terkejut setelah dikelilingi, wajah sesepuh berjubah coklat menjadi lebih khusyuk dan dia mengutuk dalam hatinya. Bajingan, berikan namamu sebelum kau mati. Itu adalah setengah langkah True Spirit Realm pemuda berjubah kaya Realm yang berteriak. Menghadapi situasi ini, Zhao Feng secara naluriah menggunakan Eye of Heart-nya untuk menanyai orang-orang ini dengan efisiensi tertinggi, tetapi rasa sakit dari mata spiritual Tuhannya membuatnya menyerah pada pemikiran ini. Ya, dia tidak terbiasa dengan hari-hari tidak menggunakan mata spiritual Tuhan. Zhao Feng menghela nafas tanpa daya, tetapi memikirkannya, senyum muncul di wajahnya. Di masa lalu, ia memiliki mata spiritual Tuhan dan kemampuannya mengungkapkan segala sesuatu di depannya. Perasaan kontrol sangat kuat tetapi membuat proses kehilangan rasa. Dan sekarang, Zhao Feng tidak berani dengan mudah menggunakan mata spiritual Tuhannya dan bisa mengalami kehidupan orang normal.
Perubahan kondisi hati ini membuat ekspresi dingin Zhao Feng meleleh dan menjadi lebih menyenangkan. Oh well, aku akan memberitahu kalian semua siapa aku sebelum kamu mati. Nama pemimpin bab ini adalah Zhao Feng. Zhao Feng berpura-pura menjadi misterius dan memberikan namanya. Saat itu, Zhao Feng telah berpartisipasi dalam perjamuan aliansi 13 negara dan yang lebih dulu. Namanya disambar di 13 negara. Meskipun 2 tahun telah berlalu, Zhao Feng masih percaya bahwa namanya tidak sepenuhnya dilupakan oleh orang-orang. Zhao Feng, 7 hingga 8 orang berhenti sedikit dan beberapa dari mereka mulai berpikir tetapi tidak dapat mengingat ahli realem spiritual sejati yang disebut Zhao Feng. Tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Orang-orang saling melirik dengan heran dan kaget, lalu semua berbalik ke arah si tua berjubah coklat. Penatua berjubah coklat itu jelas sangat berpengalaman dan tahu sebagian besar alam roh sejati di area Cloud. Namun, penatua berjubah coklat itu juga menggelengkan kepalanya dan mengunci alisnya. Di 2 negara kuat, seorang jenius alam semangat muda yang begitu muda akan berada di antara Bei Moi dan perusahaan yang telah memasuki Secret True Dragon Gathering beberapa bulan yang lalu. Melihat ekspresi orang-orang ini, Zhao Feng sangat terkejut. Saat itu, ia dianggap terkenal di 13 negara, tetapi orang-orang ini bahkan tidak tahu namanya. Ini mengejutkannya, hanya pemuda berjubah kaya di alam semangat setengah langkah setengah bergumam pada dirinya sendiri. Nama ini tampaknya muncul 2 tahun lalu dalam daftar orang yang dicari-cari. Mendadak, pemimpin bab Zhao, pemimpin bab. Hati sesepuh berjubah coklat melompat ketika dia menatap Zhao Feng dengan ketakutan. Di seberang area Cloud, para pembudidaya realem True Spirit tinggi dan biasanya semua setidaknya penatua. Judul bab pemimpin terdengar seperti judul tingkat menengah, yang tidak mungkin untuk area Cloud. Hanya penanam True Lord Rank dari beberapa ratus tahun yang lalu, ketika Scarlet Moon Demonic Religion hampir menyatukan benua, diberi gelar pemimpin bab. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, bibit agama iblis bulan Scarlet mulai hidup kembali di tepi benua. Aliansi Iron Dragon tampaknya didukung oleh agama iblis Scarlet Moon. Ini bukan rahasia di antara eselon atas area Cloud. Mungkinkah orang ini? Penatua berjubah coklat mulai berkeringat dingin ketika dia panik karena ketakutan. Jika tebakannya benar, maka bahkan jika pestanya beberapa kali lebih kuat, itu masih tidak akan cukup untuk mengisi celah di gigi lawan. Salah satu dari pemimpin bab dari agama iblis bulan Scarlet akan cukup untuk memerintah pihak. Saat itu, setiap bab dari agama iblis Scarlet Moon dapat menghancurkan area Cloud. Itu benar, saya pemimpin bab Zhao, kata Zhao Feng santai dan tidak setuju. Dia adalah pemimpin bab dari agama darah besi dan, dari reaksi tetua berjubah coklat, dia memiliki dugaannya. Ini bukan 13 negara, dan jika tempat ini bukan negara kuat naga besi maka itu adalah negara kuat kaya langit. Tidak seorang pun dari 13 negara tidak akan tahu nama Zhao Feng. Bagaimanapun, dia telah memenangkan bankuet aliansi dan mendapatkan surat perintah dari Tuan Haiyun sesudahnya. Jadi, apakah tempat ini negara kuat kaya langit atau negara kuat naga besi? Iron Dragon Alliance berpikir terlalu banyak tentangku untuk mengirim seorang ahli tingkat Anda untuk membunuh kami. Penatua berjubah coklat itu mengambil napas dingin dan ketidakberdayaan muncul di wajahnya. Aura Zhao Feng tidak terduga dan sepertinya menyelimuti dunia. Penatua berjubah coklat tidak bisa melihat melalui itu. Mendengar lawan menyebut dirinya, pemimpin bab, sesepuh berjubah coklat itu 50-60% yakin siapa dia. Yang mulia, cepat melarikan diri dan bertemu dengan Sutua dan Putri Jin. Serahkan dia pada pria tua ini. Petik 2. Penatua berjubah coklat berteriak ketika kinya dari roh sejati mulai membakar. Dalam sekejap itu, radius 20-30 yard menjadi ditutupi dengan cahaya kuning dan hancur menuju Zhao Feng. Zhao Feng terkejut saat tubuhnya menjadi sedikit lebih berat. Untuk menghentikan Zhao Feng, Penatua berjubah coklat telah membakar kinya dari roh sejati untuk memberikan, Yang Mulia Ketiga, dan perusahaan kesempatan untuk melarikan diri. Penatua Jiang, kamu, pemuda berjubah kaya, atau Yang Mulia Ketiga, memiliki mata merah dan berkaca-kaca saat ia mundur dengan 6 orang lainnya. Sebelum dia mundur, dia melirik pemuda berambut biru itu. Siapa dia untuk membuat tetua Jiang yang kuat merasa putus asa? Fort Dragon, Stone Domain. Penatua berjubah coklat itu meraung saat dia membakar kinya dari roh sejati dan mengulurkan beberapa telapak naga batu kuning yang menelan sosok Zhao Feng.
Bab 443 Aliansi Naga Besi. Fort Dragonstone Domain. Elder Jiang berjubah coklat menggunakan gerakan membunuh dan raungan samar naga tampaknya bergema di ruang angkasa. Cahaya kuning yang cemerlang langsung menyinari semuanya dalam jarak beberapa puluh meter. Naga batu, satu demi satu, hancur ke arah Zhao Feng dan menciptakan kehancuran mematikan saat mereka memutar dan berbalik. Kekuatan yang menghancurkan membuat kekuatan sejati dari Yang Mulia Ketiga dan perusahaan bergetar. Alam roh sejati memang layak untuk dipandang. Metode mereka membuat orang lain menonton dengan kagum. Pada saat ini, Penatua berjubah coklat telah membakar kinya dari roh sejati dan yakin dia bahkan bisa menghentikan True Mystic Ranks yang normal untuk sementara waktu untuk memberikan Yang Mulia Ketiga waktu untuk melarikan diri. Kekuatan sejati Penatua Jiang telah mencapai tingkat ini. Bisakah pemuda berambut biru itu benar-benar menghalangi serangan Penatua Jiang? Petik 2. Yang Mulia Ketiga tidak bisa tidak melihat ke belakang saat dia berlari. Dia tidak berani menentang perintah Penatua Jiang, tetapi usia pemuda berambut biru itu bahkan lebih rendah dari miliknya. Metode apa yang dia miliki untuk membuat bahkan Penatua Jiang panik dalam ketakutan dan mempertaruhkan nyawanya demi kesempatan untuk membiarkan Yang Mulia Ketiga melarikan diri? Yang Mulia merasa tidak mau dan memiliki pertanyaan yang kuat. Bum bum bum, naga-naga itu melaju ke arah pemuda berambut biru dan menciptakan ledakan keras. Yang Mulia Ketiga dan perusahaan hanya kehabisan 100 yard. Apakah dia mati? 7 lainnya melambat dan melihat kembali ke daerah yang dipenuhi debu. Mereka semua dipenuhi dengan sukacita. Mungkin pemuda berambut biru itu tidak terlalu kuat dan benar-benar dibunuh oleh Penatua Jiang dalam satu gerakan. Tanpa perlawanan. Apakah ini nyata? Tingkat pernapasan Penatua Jiang meningkat saat wajahnya menjadi pucat pasi. Pemuda berambut biru di hadapannya telah terbunuh dalam satu gerakan. Kemenangan, yang tiba-tiba membuat Penatua Jiang merasa tidak nyaman. Ketika debu jatuh, pemuda berambut biru itu menghilang bersama angin dan tidak ada jejak auranya. Hahaha, yang disebut pemimpin bab hanya begitu-begitu. Kami hanya mendengar tentang domain Fort Dragon Penatua dalam rumor dan itu memang sesuai dengan namanya. Yang Mulia Ketiga dan kekhawatiran perusahaan beralih ke kebahagiaan saat langkah mereka berhenti. Sebuah dengungan kilat melintas di udara. Tidak bagus, lari gelombang. Penatua Jiang sepertinya merasakan sesuatu dan berteriak. Yang Mulia Ketiga dan teman-teman semua tertegun. Sangat terlambat. Sebelum mereka bisa bereaksi, suara dingin tanpa emosi terdengar di sebelah telinga mereka. Kiu, kilatan samar kilatan mengembun di udara di atas mereka. Apa? Yang Mulia Ketiga dan teman-teman mendongak kaget. Seorang pemuda berambut biru yang dikelilingi oleh gelombang petir telah muncul di atas mereka. Yang Mulia, lari, Scarlet Moon Beach, datang dan lawan aku. Petik 2. Penatua Jiang mengaum dengan kebencian dan penyesalan. Zhao Feng tidak peduli dengannya dan gelombang petir menyelimuti 6 atau 7 orang di bawahnya. Petir biru langsung menggulung radius 20 hingga 30 yard dan menutupi kelompok. Arg, 6 atau 7 orang mulai bergetar. Setengah nafas kemudian, celepuk, Yang Mulia Ketiga dan teman-temannya jatuh ke tanah karena ketakutan. Sensasi mati rasa membuat mereka tidak bisa bergerak bahkan jari. Mereka hanya bisa menyaksikan pemuda berambut biru itu mendarat. Kamu Yang Mulia Ketiga, pemuda berambut biru berjalan ke pemuda berjubah kaya dan bertanya dengan santai. Di antara kelompok itu, pemuda berjubah kaya ini adalah yang terkuat dan kultivasinya telah mencapai real spirit setengah langkah setengah. Dengan demikian, ia mampu bertahan setengah nafas. Kamu bisa menyiksa, membunuhku, atau melakukan apapun yang kamu mau. Yang Mulia Ketiga mencoba menenangkan diri di depan rasa takut akan kematian. Zhao Feng tidak bisa menahan senyum. Dia tidak berencana menanyai mereka karena ini akan memakan waktu terlalu lama. Matanya beralih ke Penatua berjubah coklat berjubah yang dengan cepat mendekat. Aku akan bertanya, kamu menjawab. Jika Anda mengatakan setengah kata yang salah, pemimpin bab ini akan memotong kakinya. Petik 2. Niat membunuh muncul di wajah Zhao Feng. Langkah Elder Jiang membeku. Gumpalan niat membunuh dari pemuda berambut biru membuatnya merasa kedinginan. Yang paling penting, Yang Mulia Ketiga disandera. Menurut analisisnya, lawan setidaknya telah mencapai True Mystic Rank. Tidak ada kesempatan sama sekali. Anda bertanya. Penatua Jiang menghela nafas pahit dan Zhao Feng mengangguk puas. Kelompok itu jatuh diam,
Menunggu, pertanyaan. Zhao Feng, pertanyaan pertama. Di mana ini? Pemuda berambut biru itu bertanya dengan santai. Apa? Yang Mulia Ketiga dan rekan-rekan merasa seolah-olah tenggorokan mereka tersedak, tetapi Penatua Jiang tidak berani menanggapi dengan lambat. Ini adalah ujung dari negara bekas kaya langit yang kuat. Lain beberapa ribu mil tenggara akan menjadi kota terdekat Sky Ridge Strong Country. Petik 2. Sky Ridge Strong Country. Mata Zhao Feng berbinar. Ini tidak jauh dari tebakannya. Tempat ini hanya bisa berada di dekat dua negara kuat karena tidak ada yang tahu Zhao Feng di 13 negara. Mengapa ini disebut negara kuat langit kaya sebelumnya? Eksistensi seperti apa aliansi naga besi? Petik 2. Zhao Feng terus bertanya, apakah kamu tidak dari daerah Cloud? Penatua Jiang bingung. Tidakkah pemuda ini tidak tahu bahwa negara kuat kaya langit telah dihancurkan dan bekas negara kuat kaya langit sekarang menjadi wilayah aliansi Iron Dragon? Setelah beberapa pertanyaan, Zhao Feng sekarang tahu apa situasi daerah Cloud saat ini. Sebelum Zhao Feng pergi, keseimbangan antara negara kuat naga besi dan negara kuat kaya langit telah rusak. Dari permukaan, itu karena negara kuat naga besi memiliki pangkat Lord sejati yang baru, tetapi dalam kenyataannya, semua ini disebabkan oleh agama iblis bulan Scarlet. 2 tahun lalu, ketika perjamuan aliansi 13 klan diadakan, negara kuat kaya langit telah dikalahkan oleh negara kuat naga besi. Untuk menghentikan 13 klan dari membantu negara kaya langit, negara kuat naga besi mengirim ahli mereka dan menyerang para jenius di perjamuan aliansi. Zhao Feng masih ingat bagaimana klan rusak bulan dikejar. Pada hari itu, Tuan Haiyun mengkhianati mereka dan menyerang master klan bulan patah asli, mengakibatkan kematian klan guru yang murni dan indah. Pada hari itu, Penatua membakar kinya dari roh sejati dan kehilangan lengan. Pada hari itu, Zhao Feng memimpin para korban dan lolos dari pengejaran para ahli di alam roh sejati. Akhirnya, Zhao Feng mengambil surat Penatua untuk menemukan wanita bernama Liu Qinxin di Canopy Great Country. Sebelum dia pergi, Zhao Feng telah diinginkan oleh Tuan Haiyun melintasi 13 negara. Memikirkan kembali peristiwa-peristiwa ini, hati Zhao Feng bercampur aduk. Tanpa situasi saat itu, tidak akan ada dia saat ini. Ini juga mengapa Zhao Feng melepaskan kesempatan untuk tinggal di reruntuhan Sein Ungu dan memilih untuk kembali ke sini. Aliansi Iron Dragon memiliki kendali atas negara kuat naga besi, sementara negara kuat kaya langit dan 13 negara sekarang menjadi bawahan. Bisa dikatakan bahwa seluruh area Cloud telah disusul oleh negara kuat naga besi dan mereka memperluas kekuatan mereka keluar ke negara-negara kuat di dekatnya. Suara Penatua Jiang sungguh-sungguh ketika dia menyebutkan kekuatan aliansi naga besi dan dia memperhatikan ekspresi Zhao Feng saat dia berbicara. Pemuda berambut biru kadang-kadang akan memiliki niat membunuh berkedip dan menghela nafas. Penatua Jiang menduga bahwa pemuda berambut biru ini seharusnya telah meninggalkan area Cloud sebelum Iron Dragon Alliance dibentuk. Pemuda ini memiliki perasaan unik terhadap area Cloud, tetapi dia bahkan tidak tahu situasi tempat ini. Ini berarti bahwa pemuda ini mungkin bukan musuh. Penatua Jiang menghela napas dan memeriksa Zhao Feng dengan cermat tetapi tidak bisa mengingatnya. Yang Mulia Ketiga yang menatap tajam pada Zhao Feng dan berseru, apakah Anda orang yang dicari 2 tahun lalu? Jenius nomor 1 di 13 negara. Petik 2. Yang Mulia Ketiga mencoba mengingat kembali pemuda itu. Orang yang diinginkan memiliki rambut biru dan satu mata, sedangkan pemuda di depan mereka memiliki rambut biru dan mata kirinya redup. Saya tidak berpikir bahwa masih ada orang-orang di Sky Ridge Strong Country yang mengingat saya. Zhao Feng bergumam, ini berarti bahwa kita bukan musuh tetapi teman. Yang Mulia Ketiga sangat gembira. Itu benar, kita semua berasal dari negara kuat kaya langit dan adalah musuh aliansi Iron Dragon. Yang Mulia dan kami adalah murid pribadi Skywind Pavilion, kepala Sky Ridge Seven Clans. 5 atau 6 orang lainnya berkata dengan hormat. Zhao Feng ingat bahwa Skywind Pavilion adalah klan yang paling kuat dari Sky Ridge Strong Country dan sebanding dengan salah satu dari 4 keluarga utama yang lebih lemah di Canopy Great Country. Saat itu ia telah menghadiri perjamuan aliansi 13 klan dan Pavilion Angin Langit telah dihancurkan. Yang lama ini adalah penatua Skywind Pavilion dan bukan dari keluarga kekaisaran. Kami mencoba untuk bangkit kembali tetapi kami terus-menerus dikejar oleh aliansi naga besi. Petik 2. Wajah penatua berjubah coklat itu dipenuhi dengan kepahitan. Zhao Feng sekarang sepenuhnya memahami situasi area Cloud. Sederhananya,
Area Cloud sekarang diperintah oleh Iron Dragon Alliance dan hanya sedikit orang yang menentang. Situasinya jauh lebih parah daripada yang dibayangkan Zhao Feng. Dia bahkan memikirkan apakah dia harus kembali ke Canopy Grid Country dan meminta dukungan. Namun, dia dengan cepat menghilangkan pikiran ini. Meskipun situasi area Cloud buruk, Zhao Feng tidak sama dengan saat itu. Pada saat ini, suara terbang muncul di awan. Zhao Feng melirik dan melihat seekor burung besar bersayap darah di awan. Di atasnya ada lebih dari selusin angka dan aura terlemah ada di langit ke-6 atau ke-7 dari alam yang terangkat. Hahaha, menelurkan Skywind Pavilion, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Sosok-sosok itu terbang dari burung bersayap darah. Pemimpin itu adalah sosok kurus memegang sabit berwarna darah. Orang itu menjilat bibir mereka dan mengeluarkan aura yang mewarnai langit merah. Tidak bagus, orang itu adalah pembantai darah Sikle, yang pernah membunuh sebuah kota yang dipenuhi puluhan ribu orang dan bahkan menghancurkan sebuah klan kecil dengan sekelompok elit. Wajah Penatua berjubah coklat pucat pasi.